proses pembentukan karakter yang menjadikan seseorang mampu hidup bermakna, baik bagi dirinya sendiri, masyarakat sekitar, serta bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Maifatul Hasanah, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Gondang Wetan. Dalam kesempatan ini, saya akan mempersembahkan video praktek pengalaman lapangan 1 PPG Daljak LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Dipimpin di depan. Persiapan. Di tempat duduk siap. Di tempat duduk siap. Duduk yang tertib. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Oke. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke. Hari ini kita akan belajar materi tentang usia balik. Sebelum itu Bu Isna akan mengabsen dulu. Yang hari ini belum hadir siapa? Adit kenapa enggak masuk? Kita. Oke. Saya absen dulu satu-satu. Adrian. Oke. Ahmad Revan. Oke. Ananda Zakia Azhara. Aila Ika Putri. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita bakar semangatnya dulu dengan menyanyikan sebuah lagu, yaitu lagu 4 Kata Ajaib. Pernah dengar lagu ini? Pernah. Bisa menyanyikan lagu ini? Bisa. Ya, berarti kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Bila berbuat salah bilang maaf, maaf. Bila butuh bantuan bilang tolong, tolong. Bila dapat hadiah, ucap terima kasih. Bila kau mau lewat, ucapkan permisi. Dari lagu ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita harus berakhlak, harus sopan. Ketika kita melakukan kesalahan harus bilang
Ketika membutuhkan bantuan orang lain harus minta tolong. Mendapat hadiah, mendapat pemberian. Iya, ketika mau lewat di depan siapapun itu harus mengucapkan permisi. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang usia balik. Tujuan pembelajarannya, setelah kita belajar ini, diharapkan anak-anak dapat menginterpretasikan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Menginterpretasikan itu apa? Bisa menjelaskan, bisa menyebutkan tanda-tandanya. Oke. Materi tentang usia balik, pengertian balik dan tandanya menurut ilmu fikih. Sebelum itu Bu Isna tanya dulu. Apa yang kalian ketahui tentang balik? Balik ada? Betul, memasuki usia dewasa. Ada yang punya jawaban lain? Pertanyaan kedua, menurut anak-anak, apa sajakah tandanya seseorang dikatakan balik? Ya, terjadi mimpi basah. Terus? Mengalami menstruasi. Haid itu juga menstruasi. Oke? Maka dari itu kita pahami dulu materinya melalui tayangan video berikut ini. Usia balik, pelajaran kelas 4 semester 7. Berikut ini ada di fase manakah kamu saat ini? Nah, dari gambar ini kira-kira anak-anak ada di fase yang mana? Yang nomor berapa? Di sini ya? Kalau di sini berarti masih bayi. Kalau di sini balita atau masih anak-anak. Kalau di sini menginjak usia remaja. Kalau di sini sudah apa belum? Ini dewasa awal. Jadi kalau usia kalian ini masih ada di tahap sini, mengawali masa remaja. Nah, masa remaja itulah yang disebut dengan dalam Islam adalah baligh. Oke. Nah, dari tayangan video tersebut ada yang ditanyakan? Ada yang mau tanya? Sekarang kalau nggak ada yang tanya, Bu Isna yang nanya. Kira-kira kalau seseorang sudah berusia 15 tahun lebih, tapi belum pernah mengalami mimpi basah, belum pernah haid, apakah sudah bisa dikategorikan balik? Sudah. Kenapa kok sudah? Karena udah 15 tahun. Karena sudah berusia di atas 15 tahun. Berarti sudah memenuhi salah satu syarat tanda balik. Bon, setelah itu kita akan melakukan diskusi. Dalam diskusi ini kita bagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 siswa. Untuk kelompok pertama, anggotanya adalah Kanza, Sabrina, Akmal, dan Atta. Angkat tangan. Oke, kelompok 1 ya. Kelompok 2, Cika, Hafiz, Adit, Aska. Kelompok 1 silakan berkumpul di sebelah sini.
kelompok 2 di belakang sana, kelompok 3 di ujung sana, kelompok 4 di sebelah sini. Baca langkah kerjanya dulu, petunjuknya dibaca dulu. Kemudian di sini ada soal yang harus kalian cari tahu jawabannya. Pengertian balik secara bahasa, secara istilah, tanda-tandanya balik, terjadinya mimpi basah, kemudian terjadinya haid, menghitung usia berdasarkan hijriah, kemudian hal yang dilarang ketika berhadas besar. Nah, nanti hasil diskusinya dituliskan di sini. Untuk mencari jawabannya, boleh dilihat di buku LKS-nya kalian. Sambil Bu Isna akan membagikan artikel. Artikelnya ada tentang haid atau menstruasi dan terjadinya mimpi basah. Saya bagikan. Ini LKPD-nya bisa dibuka, bisa dipisah-pisah, jadi ngerjakannya biar cepat. Bisa dipisah-pisah, jadi ada yang nulis, ada yang mencari jawaban. Ini saya beri waktu 30 menit. Dalam waktu 30 menit silahkan didiskusikan, dituliskan jawabannya. Jika sudah selesai, tugas selanjutnya adalah melakukan presentasi masing-masing kelompok. Silakan dikerjakan dalam waktu 30 menit. Kegiatan diskusi kalian selama berdiskusi dan kegiatan presentasi ini nanti Bu Isna sambil menilai beberapa hal seperti ketika diskusi kerjasamanya bagaimana, kemudian keaktifan dalam diskusinya seperti apa begitu. Ketika presentasi juga begitu, ada penilaiannya seperti cara menyampaikannya bagaimana, kejelasan penyampaiannya bagaimana, kemampuan menjawab pertanyaannya bagaimana, seperti itu. Oke, bisa dimulai. Silakan sekarang presentasi dari kelompok 1. Di bawah semua LKPD. Ini boleh kawan.
selanjutnya, silakan LKPD dan artikel dikumpulkan kembali sebagai penilaian hasil kerja kalian. LKPD dan artikel dikumpulkan kembali sebagai penilaian hasil kerja kelompok kalian. Sudah, sekarang semuanya menghadap ke Lisa. Setelah kita mempelajari materi, melihat video, berdiskusi, sekarang kita simpulkan bersama-sama materi kita hari ini. Yang pertama, dari pengertian balik, secara bahasa balik artinya sampai. Maksudnya apa? Sampai pada usia dewasa. Jadi ketika sampai pada usia dewasa harus memenuhi kewajiban syariat Islam. Betul. Tanda-tanda balik dalam ilmu fikih ada berapa? 3. Yang pertama, berusia 15 tahun. Mimpi basah. Yang kedua, haid atau menstruasi. Kemudian hal-hal yang dilarang ketika hadas besar. Yang pertama, berdiam diri di masjid, namanya apa? Iktikaf. Pintar. Berarti kalian sudah paham mulai pengertian tanda-tandanya hal yang dilarang ketika berhadas besar. Sekarang untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini, Wisna akan membagikan sticky notes sebagai lembar refleksi. Dari sticky notes ini nanti kalian tuliskan bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran hari ini. Kemudian kira-kira hal apa yang masih menjadi kesulitan bagi kalian dalam melakukan pembelajaran hari ini. Boleh ditulis namanya siapa, kemudian perasaannya bagaimana. Kalau ada kesulitan, boleh dituliskan kesulitannya apa. Sebagai bekal di rumah, saya beri tugas rumah atau PR, yang mana PR-nya melalui Google Form. Jadi bisa dikerjakan di rumah sepulang sekolah. Ditulis nama lengkapnya, kelas berapa, nomor absen. Setelah itu di sini sudah ada soal yang harus dikerjakan. Segera dikerjakan ketika pulang sekolah nanti, sehingga nilainya bisa segera terekap di Wisna. Dari pembelajaran hari ini ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas usia balik, tanda balik dalam ilmu biologi. Silakan anak-anak sebelumnya dipelajari di rumah materinya itu apa saja dan seperti apa.
Sudah bisa diakhiri pelajaran hari ini? Baik. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, hari ini pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang P5, kegiatan P5. Apa itu P5 kepanjangannya? Nah, kurang kompak sekali lagi. P5 kepanjangannya adalah Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Sebelum kegiatan dimulai, kita membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Revan. Silakan Revan, maju Revan.
tahap awal dari P5, yaitu kita masih tahap pengenalan. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, sudah kompak, berarti semuanya sudah hafal. Terima kasih, silakan kembali ke tempatnya. Tema P5 yang akan kita laksanakan yaitu tentang gaya hidup berkelanjutan. Topiknya adalah topiknya berlimpah. Apa itu berlimpah? Bersih lingkungan dari sampah. Bersih lingkungan dari sampah. Adapun judulnya nanti yaitu pemanfaatan sampah plastik menjadi benda tepat guna. Adapun sampah plastik yang akan kita manfaatkan bisa dari botol bekas, bisa dari Sampah plastik, bekasnya ya bekas snack atau bekas makanan, bekas jajannya sampean ketika istirahat beli di kantin itu. Kemudian untuk alur kegiatannya, yang pertama nanti kegiatan yang kita laksanakan hari ini yaitu pengenalan tentang P5 yang akan kita laksanakan dengan melaksanakan asesmen diagnostik, mengerjakan soal yang akan bisa berikan nanti, kemudian menonton video berhubungan dengan sampah, pemanfaatan sampah, jenis-jenis sampah, dampak pembuangan sampah yang tidak tepat, dan lain-lain. Anak-anak mengerjakan assessment dulu, yaitu silakan dituliskan namanya di sini dan menjawab beberapa soal yang ada di lembar berikut. adalah sisa atau buangan dari suatu kegiatan yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Alam tidak mengenal
dimanfaatkan menjadi bahan yang layak pakai lagi. Sampah jenis ini bisa terurai. Meski dibiarkan begitu saja, sampah ini akan menghilang dengan sendirinya. Buah-buahan, sayuran, itu kan basah, bisa membusuk. Kemudian kalau sampah plastiknya kering seperti kayu, ranting, botol, daun kering. dibiarkan begitu saja tanpa ada ide, tanpa ada inovasi untuk mengolahnya, apa yang akan terjadi? Menyebabkan bencana, menyebabkan penyakit baik luar maupun dalam, nyamuk yang semakin banyak, menimbulkan bau seperti itu. Sedangkan manusia sebenarnya juga setiap dari memproduksi sampah, sehingga harus ada ide untuk meminimalisir atau mengelola sampah itu sendiri. Yang kalau dalam dunia pendidikan bisa kita manfaatkan di dalam kegiatan P5 ini. Nah, anak-anak selanjutnya pada pertemuan depan kita akan masih tahap kontekstualisasi, di mana kita akan mendatangkan seorang narasumber yang bisa memberi informasi pada kita terkait bagaimana cara pengolahan sampah, pemanfaatan sampah, dan lain sebagainya. Jadi minggu depan silakan kalian membawa yang pertama
botol aqua yang 1 liter, botol plastik bekas air minum. Ya, yang 1 liter itu kemudian boleh membawa mungkin sampah di rumah yang terkumpul, tapi di sampingnya adalah sampah plastik dan plastik. Sehingga kita dibawa tidak berisiko bau, busuk dan lain sebagainya. Sampah plastik yang kering. Jika dalam sendiri ini akan dikumpulkan, nanti di depan dibawa ke sekolah. Selain itu kita nanti akan mengumpulkan sampah di lingkungan sekitar sekolah. Paham? Ya, kita nanti belajar hari ini dengan belajar tentang majelis. Subhanallah.